Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan tentang rotasi benda tegar. Adapun kelompok kami yang beranggotakan 6 orang, yaitu Ade Rizky Setiadi, Muhammad Lutfi Hakim, Adrian Ricardo, Syifa Asilah, Muhammad Rafli, dan Ridho Pajar. Baik, langsung saja kita masuk ke penjelasannya. Yang pertama, kami akan menjelaskan tentang apa yang dimaksud dengan rotasi benda tegar. Rotasi benda tegar adalah gerak putar suatu benda di mana setiap partikel dalam benda tersebut bergerak melingkar mengelilingi suatu sumbu rotasi yang tetap. Benda tegar sendiri didefinisikan sebagai benda yang bentuknya tidak berubah meskipun dikenal gaya, artinya jarak antara partikel-partikel penyusunnya selalu konstan. Berbeda dengan gerak translasi atau gerak lurus. Pada gerak rotasi, yang menjadi fokus bukan lagi posisi atau perpindahan linear, melainkan posisi sudut, kecepatan sudut, dan percepatan sudut. Selanjutnya kita masuk ke konsep penting dalam rotasi benda tegar. Konsep penting dalam rotasi benda tegar ada 7. Di antaranya, yang pertama ada sumbu rotasi. Apa yang dimaksud dengan sumbu rotasi? Sumbu rotasi adalah sebuah garis imajiner di mana suatu objek berputar atau berotasi. Setiap benda yang berotasi memiliki sumbu rotasinya sendiri. Beberapa contoh sumbu rotasi yang bisa kita temui di dalam kehidupan sehari-hari adalah bumi. Bumi berputar pada sumbunya yang membentang dari kutub utara hingga kutub selatan. Inilah yang menyebabkan terjadinya siang dan malam. Yang kedua, gangsing. Di saat gangsing diputar, ia berputar mengelilingi sumbu vertikal yang melewati pusatnya. Yang ketiga, roda. Roda berputar mengelilingi porosnya yang merupakan sumbu rotasinya. Yang terakhir, pintu. Pintu berputar mengelilingi engselnya yang bertindak sebagai sumbu rotasi. Nah, itu adalah beberapa contoh sumbu rotasi yang bisa kita temui. Sumbu rotasi bisa bersifat internal, melewati objek itu sendiri seperti bumi, atau eksternal, di luar objek seperti pintu yang berputar mengelilingi engselnya. Dalam fisika, konsep sumbu rotasi sangat penting untuk memahami gerakan rotasi, momentum sudut, dan torsi. Selanjutnya kita masuk ke konsep penting dalam rotasi benda tegar yang kedua. Yang kedua ada perpindahan sudut. Perpindahan sudut adalah sudut yang disapu oleh sebuah garis radial yang berawal dari posisi awal, suatu sudut yang bergerak melingkar hingga posisi akhirnya. Secara matematis, perpindahan sudut dirumuskan sebagai perpindahan sudut sama dengan posisi sudut akhir dikurang posisi sudut awal. Satuan Sistem Internasional SI untuk perpindahan sudut adalah radian. Meskipun demikian, perpindahan sudut juga dapat dinyatakan dalam satuan lain seperti derajat atau putaran. Hubungan antar satuan, satu putaran sama dengan 360 derajat, satu putaran sama dengan 2 radian, 360 derajat sama dengan 2 radian, 1 radian sama dengan 57,3 derajat. Berikutnya kita masuk ke konsep penting dalam rotasi benda tegar yang ketiga, yaitu ada kecepatan sudut. Apa yang dimaksud dengan kecepatan sudut? Kecepatan sudut didefinisikan sebagai laju perubahan perpindahan sudut terhadap waktu. Dengan kata lain, ini mengukur seberapa banyak sudut yang disapu oleh suatu benda persatuan waktu. Berdasarkan perpindahan sudut dan waktu, di mana kecepatan sudut sama dengan selang waktu per perpindahan sudut. Satuan SI untuk kecepatan sudut adalah radian per detik. Namun, dalam praktik, satuan lain seperti derajat per detik, putaran per detik, atau putaran per menit juga sering digunakan. Oke, next kita masuk ke konsep penting dalam rotasi benda tegar yang keempat, yaitu percepatan sudut. Percepatan sudut adalah besaran vektor dalam fisika yang menggambarkan laju perubahan kecepatan sudut suatu benda yang berputar. Ini adalah analogi rotasional dari percepatan linear.
Sama seperti percepatan linear yang menyebabkan perubahan kecepatan linear, percepatan sudut menyebabkan perubahan kecepatan sudut. Percepatan sudut didefinisikan sebagai laju perubahan kecepatan sudut terhadap waktu. Artinya, percepatan sudut menunjukkan seberapa cepat kecepatan putaran suatu objek bertambah atau berkurang. Rumus percepatan sudut berdasarkan perubahan kecepatan sudut dan waktu antara lain, di mana percepatan waktu sama dengan perubahan kecepatan sudut per selang waktu sama dengan kecepatan sudut akhir dikurang kecepatan sudut awal per waktu akhir dikurang waktu awal. Next, konsep penting dalam rotasi benda tegar yang kelima. Ada torsi. Torsi sering disebut juga momen gaya. Adalah ukuran seberapa efektif sebuah gaya dalam menyebabkan atau mengubah gerak rotasi suatu benda. Dalam analogi gerak linear, jika gaya menyebabkan percepatan linear, maka torsi menyebabkan percepatan sudut. Bayangkan Anda sedang membuka pintu, Anda mendorong pintu, dan pintu berputar mengelilingi enselnya. Efektivitas dorongan Anda dalam memutar pintu tidak hanya bergantung pada seberapa kuat Anda mendorong, tetapi juga pada, yang pertama, besar gaya. Semakin besar gaya yang Anda berikan, semakin besar torsi yang dihasilkan. Yang kedua, jarak tegak lurus dari titik tumpu ke garis kerja gaya. Jarak ini sering disebut dengan lengan momen. Semakin jauh Anda mendorong dari engsel, semakin mudah pintu berputar. Mendorong pintu di dekat engsel akan sangat sulit. Yang ketiga, sudut antara vektor gaya dan vektor posisi. Torsi akan maksimal jika gaya diberikan tegak lurus kepada lengan momentum, dan 0 jika gaya diberikan sejajar dengan lengan momen, misalnya mendorong pintu ke arah engselnya. Adapun rumus torsi, secara matematis, torsi didefinisikan sebagai perkalian silang antara vektor posisi dari titik tumpu ke titik di mana gaya diterapkan dengan vektor gaya, di mana torsi sama dengan panjang lengan momen atau jarak titik kumpul ke titik aplikasi gaya meter dikali besar gaya yang diberikan. Dalam bentuk skalar, besar torsi dapat dihitung sebagai torsi sama dengan panjang lengan momen atau jarak dari titik kumpul ke titik aplikasi gaya dikali besar gaya yang diberikan dikali sin theta. Penting, lengan momen adalah komponen jarak yang tegak lurus terhadap gaya. Jadi, rumus juga bisa ditulis sebagai torsi sama dengan besar gaya yang diberikan dikali panjang lengan momen atau jarak dari titik tumpu ke titik aplikasi gaya. Next, konsep penting dalam rotasi benda tegar yang ke-6, yaitu ada momen inersia. Momen inersia adalah besaran fisik yang mengukur resistensi suatu benda terhadap perubahan gerak rotasinya. Dalam gerak rotasi, momen inersia memiliki peran yang analog dalam massa dalam gerak linear. Bayangkan lebih mudah menggeser kursi kosong daripada meja berat. Massa adalah ukuran inersia suatu benda yang bergerak lurus. Demikian pula, lebih sulit untuk memutar atau menghentikan putaran roda yang berat dan besar daripada roda sepeda yang ringan. Ini karena roda yang berat dan besar memiliki momen inersia yang lebih besar. Yang pertama, analogi dengan massa. Massa atau ukuran inersia terhadap translasi gerak lurus. Semakin besar massa, semakin sulit mengubah kecepatan linearnya. Momen inersia atau ukuran inersia terhadap rotasi. Semakin besar momen inersia, semakin sulit mengubah kecepatan sudutnya. Yang kedua, ketergantungan pada distribusi massa dan sumbu rotasi. Momen inersia tidak hanya bergantung pada total massa benda, tetapi yang lebih penting adalah bagaimana massa tersebut didistribusi relatif terhadap sumbu rotasi. Massa yang terkonsentrasi jauh dari sumbu rotasi akan memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap momen inersia daripada massa yang terkonsentrasi di dekat sumbu.
Contohnya, sebuah gangsing dengan massa yang terkonsentrasi di tepi, misalnya cincin, akan lebih sulit diputar daripada gangsing dengan massa yang konsentrasinya di pusat, misalnya piringan padat, meskipun massanya sama. Rumus momen inersia yang paling umum adalah I sama dengan mR2. Tetapi ada beberapa kondisi khusus yang menyebabkan rumusnya menjadi variatif, bisa dicek sumber lain. Satuan SI untuk momen inersia adalah kgm². Dan konsep penting dalam rotasi benda tegar yang terakhir adalah momentum sudut. Momentum sudut adalah besaran fisik vektor yang mengukur kuantitas gerak rotasi suatu benda. Ini adalah analogi rotasional dari momentum linear dalam gerak translasi. Sama seperti momentum linear yang menggambarkan inersia gerak lurus, momentum sudut menggambarkan inersia gerak rotasi. Momentum sudut suatu benda bergantung pada dua faktor utama. Yang pertama, momen inersia. Seberapa sulit benda tersebut untuk diubah gerak rotasinya, analog dengan massa. Yang kedua, kecepatan sudut. Seberapa cepat benda tersebut berputar, semakin besar momen inersia dan atau semakin besar kecepatan sudut, semakin besar momentum sudutnya. Adapun rumus momentum sudut untuk benda yang berotasi. Untuk benda tegar yang berotasi mengelilingi sumbu tetap, momentum sudutnya adalah di mana momentum sudut sama dengan momen inersia benda terhadap sumbu rotasi dikali kecepatan sudut benda. Satuan SI untuk momentum sudut adalah kilogram meter kuadrat per detik. Satuan ini juga ekuivalen dengan joule second. Fenomena kekekalan momentum sudut dapat diamati dalam banyak situasi. Contohnya, planet yang mengorbit matahari. Orbit planet adalah contoh kekekalan momentum sudut. Ketika planet mendekat ke matahari, jari-jari orbitnya mengecil, momen inersianya berkurang, dan kecepatannya meningkat. Sebaliknya, saat menjauh, kecepatannya melambat. Atau kucing yang jatuh. Kucing dapat memutar tubuhnya di udara untuk mendarat dengan kaki di bawah. Meskipun ia tidak memiliki torsi eksternal, ini dilakukan dengan mengubah distribusi massanya untuk menghasilkan putaran yang diinginkan dan kemudian menghentikannya. Nah, itu adalah 7 konsep penting dalam rotasi benda tegar. Selanjutnya kita masuk rumus-rumus penting dalam rotasi benda tegar. Rumus-rumus penting dalam rotasi benda tegar ada 3, yaitu kinematika rotasi, mirip dengan kinematika gerak lurus. Seperti contoh di atas, rumus kinematika rotasi dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu ada besaran gerak lurus, rumus gerak lurus, besaran rotasi, dan rumus rotasi. Next, yang kedua ada dinamika rotasi. Rumusnya ada hukum 2 Newton untuk rotasi dan hubungan antar besaran linear dan sudut. Yang ketiga ada energi dan momentum rotasi. Energi rotasi adalah bagian dari energi kinetik total suatu benda yang disebabkan oleh gerak putar benda tersebut mengelilingi suatu sumbu. Sama seperti benda yang bergerak lurus memiliki energi kinetik translasi. Benda yang berputar juga memiliki energi kinetik rotasi. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke pembahasan soal yang akan disampaikan oleh rekan saya. Selanjutnya pembahasan soal 1, sebuah batang homogen AB dengan massa 2 kg dan panjang 30 cm diberikan gaya F 280 N pada ujung B. Jika titik O sebagai titik tumpu, tentukan momen gaya terhadap titik O. Pembahasan untuk menentukan momen gaya tau T terhadap titik tumpu O, kita perlu mengetahui gaya yang diberikan dan jarak tegak lurus dari titik tumpu ke garis gaya tersebut dengan momen. Informasi yang diberikan, massa batang M 2 kg tidak relevan untuk perhitungan torsi gaya F saja. Panjang batang L 30 cm sama dengan 0,3 meter. Gaya F 280 Newton. Gaya F diberikan pada ujung B. Titik O adalah titik tumpu. Asumsi karena tidak
disebutkan posisi titik O secara spesifik di sepanjang batang, kita asumsikan titik O adalah salah satu ujung batang A dan gaya F diberikan pada ujung B. Ini berarti jarak dari titik tumpu O ke titik aplikasi gaya F ujung B adalah panjang total batang. Langkah perhitungan: identifikasi lengan momen R. Lengan momen R adalah jarak dari titik tumpu O ke titik di mana gaya F bekerja. Dalam kasus ini, jika O adalah ujung A dan gaya bekerja di ujung B, maka lengan momen R adalah panjang batang L. L sama dengan 0,3 meter. Identifikasi gaya F. Gaya yang diberikan adalah F 280N. Tentukan sudut theta. Karena tidak disebutkan sudutnya, kita asumsikan gaya F diberikan tegak lurus terhadap batang. Mengingat ini adalah soal momen gaya standar di mana efek putaran dimaksimalkan. Jadi theta 90 derajat dan sin 90 derajat sama dengan 1. Hitung momen gaya tau T. Rumus momen gaya adalah tau T sama dengan F R sin theta. Masukkan nilai-nilai yang diketahui. Tau T sama dengan 280N 0,3 M sin 90 derajat, tau T 280N 0,3 M, 1 tau T sama dengan 84 Nm. Jadi momen gaya terhadap titik O adalah 84 Nm. Selanjutnya soal 2, sebuah silinder pejal memiliki massa 2 kg dan jari-jari 0,5 meter. Tentukan momen inersia silinder tersebut jika berotasi pada sumbu yang melalui pusatnya. Momen inersia silinder pejal. Untuk silinder pejal yang berotasi pada sumbu yang melalui pusatnya, sumbu simetri, rumus momen inersial adalah I sama dengan 1,2 mr persegi. Informasi yang diberikan: massa silinder M 2 kg, jari-jari silinder sama dengan 0,5 meter. Langkah perhitungan: 1. Substitusikan nilai-nilai ke dalam rumus. I sama dengan 2 kg kali 0,5 meter persegi. 2. Hitung kuadrat jari-jari 0,5 M 2 sama dengan 0,25 M persegi. Lakukan perkalian. I 21,2 kg kali 0,25 meter persegi. I sama dengan 1 kg kali 0,25 meter persegi. I sama dengan 0,25 kg meter persegi. Jadi momen inersia silinder pejal tersebut adalah 0,25 kg meter persegi. Selanjutnya soal 3, sebuah bola pejal memiliki massa 10 kg dan jari-jari 1 M. Bola tersebut berputar pada porosnya dengan kecepatan sudut pi rad per S. Tentukan energi kinetik rotasinya. Langkah perhitungan: 1. Hitung momen inersia bola pejal. Rumus untuk bola pejal: I sama dengan 2/5 M R persegi. Masukkan nilai I 2/5 10 kg 1 M persegi. I sama dengan 4 kg meter persegi. Hitung energi kinetik rotasinya. Rumus EK rotasi 1/2 I omega 2. Masukkan nilai I dan omega EK rotasi 1/2 4 kg M 2 pi rad per S 2. EK rotasi sama dengan 2 pi 2 Joule. Jika menggunakan pi sekitar 3,14, EK rotasi 3,14. Selanjutnya soal keempat. 2 buah ember dihubungkan dengan tali dan katrol berjari-jari 10 cm. Massa ember pertama 5 kg dan massa ember kedua 3 kg. Katrol bermassa 4 kg. Tentukan percepatan gerak ember dan tegangan tali pada masing-masing ember. Pembahasannya, gunakan hukum Newton untuk sistem rotasi dan translasi. Tinjau gaya-gaya yang bekerja pada masing-masing ember dan katrol. Hitung percepatan sistem dan tegangan tali. Sekarang kita punya sistem 3 persamaan dengan 3 variabel, T1, T2, dan A. Dari persamaan 1, kita bisa tulis T1 sama dengan M1G
dikurang M1A. Dan persamaan 2 kita bisa tulis T2 sama dengan M2G plus M2A. Substitusikan ekspresi untuk T1 dan T2 ke dalam persamaan 3. M1G dikurang M1A dikurang M2G plus M2A sama dengan 1,5 MA. M1G dikurang M1A dikurang M2G dikurang M2A sama dengan 1,5 MA. Kumpulkan suku-suku yang mengandung A di satu sisi dan suku-suku G di sisi lain. M1 dikurang M2G sama dengan M1A plus M2A plus 21 MA dalam kurung dikurang M1 dikurang M2 tutup kurung G sama dengan A dikurang M1 plus M2 plus 21M. Akhirnya kita dapatkan rumus untuk percepatan A. A sama dengan M1 ditambah M2 plus 1,5 M dalam kurung M1 dikurang M2 tutup kurung G. Sekarang masukkan nilai-nilai yang diketahui. Gunakan G sama dengan 9,8 M per S2. Seperti yang sudah kalian lihat di atas, masukkan semuanya ke dalam rumus. Setelah itu, menghitung tegangan tali. Tegangan tali ember 1 T1, kita gunakan persamaan 1, yaitu T1 sama dengan M1G dikurang M1A. T1 sama dengan dalam kurung 5kg dikali 9,8 ms2 dikurang dalam kurung 5 kg kali 1,96 ms2. T1 sama dengan 49 Newton dikurang 9,8 Newton. T1 sama dengan 39,2 Newton. Selanjutnya kita tentukan tegangan tali ember 2. Kita gunakan persamaan 2. T2 sama dengan M2G plus M2A. T2 sama dengan 3kg dikali 9,8 meter persegi kuadrat plus 3 kg dikali 1,96 meter persegi kuadrat. T2 sama dengan 29,4 Newton ditambah 5,88 Newton. Hasilnya T2 sama dengan 35,28 Newton. Selanjutnya mari kita bahas pembahasan soal terakhir. Sebuah roda berputar dengan kecepatan sudut 4 rad. Momen inersia roda tersebut adalah 0,5 kg meter. Hitung momentum sudut roda tersebut. Momentum sudut roda, untuk menghitung momentum sudut sebuah roda kita menggunakan rumus L sama dengan momen inersia roda dikali kecepatan sudut roda. Informasi yang diketahui, kecepatan sudut sama dengan 4 rad dan momen inersianya 0,5 kg meter kuadrat. Langkah perhitungan, yang pertama substitusikan nilai-nilai ke dalam rumus momentum sudut. Yang kedua, mari kita masukkan L sama dengan 0,5 kg meter kuadrat dikali 4 rad sama dengan 2 kg meter kuadrat per second. Kesimpulannya, momentum sudut roda tersebut adalah 2 kg meter kuadrat. Nah, mungkin segitu aja yang kelompok kami bisa jelaskan dan sampaikan. Kurang lebihnya kami minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.